Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baca semua halaman 1 dan 5 seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطاهرين وأصحابه الطيبين والسلف الصالحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا برحمتك نسأل وبجاه نبيك نتوسل. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. إلهنا علمك كاف عن السؤال اكفنا بحق الفاتحة سؤالا وكرمك كاف عن المقال أكرمنا بحق الفاتحة مقالا وحسل ما في ضميرنا الفاتحة. Pada saat pembacaan niat taklim, tancapkan dalam hati. Mahallun niyah fil qalb. Tempatnya niat ada di hati. Lisan ini liyusa'idal qalba ala tathbitin niyah. Untuk membantu hati dalam menancapkan niat. Makanya dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, at-talaffuz bin niyah itu mustahab. Jadi melafazkan niat itu mustahab. Jadi sangat disukai, sangat dianjurkan. Nah, supaya apa? Supaya istihdar al-qalb. Sebab kalau kita tanpa ditalafuzkan, kadang-kadang hati ini kemana-mana. Tapi begitu dituntun dulu dengan talafuz, hati itu siap untuk menancapkan niat. Tapi intinya mahallun niyah fil qalb. Kalau mahallun niyah fil qalb itu mujma' alaih, enggak ada perbedaan di antara semua ulama-ulama Islam. Adapun soal at-talaffuz bin niyah memang ada perbedaan. Baik. Jadi sekali lagi kalau lagi baca niat taklim, tancapkan di hati, bukan hanya dibaca di lisan. Nah, baik, kita lanjutkan pelajaran kita, kajian kita tentang ciri ahlus sunnah wal jamaah. Kemarin kita sudah sampai yang ke-58. Nah, sekarang seputar Isra Mi'raj terlebih dahulu. Ini menyangkut persoalan akidah, tapi seputar Isra dan Mi'raj. Ahlus sunnah wal jamaah dalam persoalan Isra dan Mi'raj, sebetulnya kemarin disinggung oleh Habib Idrus beberapa hal di dalam persoalan ini. Tapi ini kita masukkan dalam persoalan Isra dan Mi'raj. Yaitu pertama, bahwa ahlus sunnah wal jamaah sepakat dari semua madhab, baik Hanafi, kemudian Maliki, Syafi'i dan Hambali, maupun bicara tentang mazhab akidah yaitu Maturidiyah dan Asy'ariyah, sepakat bahwa Isra dan Mi'raj adalah fakta dan nyata.
Jadi bukan dongeng, bukan cerita sekedar untuk menghibur orang beriman, bukan fiktif, bukan khurafat. Karena kita lihat ada kelompok di Indonesia ini, dia mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, bahkan dia menjadi aktivis dari sebuah organisasi ahlus sunnah wal jamaah, tapi membuat satu buku yang di dalamnya dia nyatakan bahwa seluruh cerita mukjizat para nabi, termasuk Isra dan Mi'raj yang ada dalam Al-Quran, itu hanya merupakan dongeng untuk menghibur kaum muslimin. Nah, jadi hati-hati. Jadi kalau ada yang berani mengucapkan sedemikian rupa, pertama yang ingin kita sampaikan, dia bukan ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, bahkan berbahaya. Itu bisa, yaitu qauluhu, bisa yukhrijuhu an dairatil Islam. Bisa mengeluarkan dia dari wilayah Islam. Karena masalah ghaibiyat atau masalah-masalah mukjizat itu dalilnya qat'i dalam Al-Qur'anul Karim maupun hadis-hadis yang mutawatir. Nah, maka itu di sini perlu kita tegaskan, Ahlus Sunnah tidak ada perbedaan pendapat. Isra Mi'raj adalah suatu fakta dan suatu kenyataan yang wajib diimani oleh umat Islam. Yang berikutnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Isra Mi'raj itu dialami oleh Nabi ruh dan jasad. Jadi yang menyelisihi Ahlus Sunnah adalah kalangan Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendapat bahwa Isra Mi'raj Nabi itu ruh saja. Mereka mengatakan itu hanya sebuah perjalanan rohani. Nah, tapi ini dibantah oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sejumlah argumentasi. Nah, di antaranya satu, firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Dalam ayat ini Allah menyatakan subhanalladzi asra. Asra artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan. Asra, memperjalankan. Nah, lafaz asra, ungkapan asra dalam ayat ini menafi bahwa peristiwa tersebut bukan mimpi. Jadi Allah tidak mengatakan dalam ayat tersebut bahwa Allah memberi mimpi kepada Nabi atau memimpikan atau membuat Nabi bermimpi. Tidak. Allah menyatakan asra, memperjalankan. Jadi kalau disebut memperjalankan, berarti itu bukan mimpi. Itu yang pertama. Yang kedua, bi'abdihi. Nah, itu kata abdun dalam ayat tersebut dikaitkan dengan ayat lain yang berbunyi abdan idza shalla. Kita kalau baca surat Al-Alaq ada abdan, bukan Al-Alaq, Al-Alaq. Abdan idza shalla. Nah, jadi ayat abdan idza shalla, abdan hamba idza shalla, ketika dia sholat. Nah, itu ayat menunjukkan bahwa abdan idza shalla, kata abdan dalam ayat tersebut menunjukkan ruh dan jasad. Karena ibadah sholat itu dilaksanakan oleh ruh dan jasad. Nah, sehingga dikaitkan dari situ, ditarik ke ayat yang tadi, subhanalladzi asra bi abdihi. Kata abdun itu yadullu ala anna, yani al-isra, isra'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ruhan wa jasadan. Kemudian dalil yang berikutnya. Dalil yang berikutnya yang digunakan oleh kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah istinkari kuffar Quraisy. Jadi bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu mengingkari Nabi, mendustakan Nabi. Sampai keluar kata-kata untuk Nabi, kau pendusta, kau bohong, kau penipu. Andai kata Nabi mengatakan kepada masyarakat Quraisy, aku semalam bermimpi. Ceritain.
Itu orang-orang kafir Quraisy tidak akan mengingkari mimpi. Yang namanya mimpi, yaitu secara logika siapa saja bisa mengalaminya, dan yang namanya mimpi itu tidak menjadi mukjizat. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Tapi ini orang-orang kafir Quraisy mengingkari asaddu istinkar. Jadi mereka ingkari betul-betul, mereka dustakan Nabi. Kenapa? Karena Nabi bercerita itu bukan mimpi, tapi itu merupakan kisah nyata. Jadi artinya pengingkaran orang kafir Quraisy merupakan dalil. Pengingkaran orang kafir Quraisy terhadap cerita Nabi soal Isra dan Mi'raj merupakan dalil kalau Isra Mi'raj itu diceritakan oleh Nabi sebagai suatu kenyataan yang dialami oleh beliau dengan ruh dan jasad, sehingga orang-orang kafir tidak menerima. Itu yang ketiga. Yang keempat, masih di dalam surat Al-Isra, kalau tidak salah ayat 60, nanti dicek lagi. Allah sendiri yang menyatakan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi dijadikan oleh Allah sebagai fitnatan linnas, sebagai ujian untuk umat manusia. Fitnatan. Nah, kalau Allah menyatakan sebagai fitnatan, sebagai ujian, berarti dia bukan mimpi. Nah, kalau mimpi, orang nggak perlu mengingkari, orang nggak perlu terheran-heran. Mimpi. Nah, saat ini pun kalau ada salah seorang di antara kita bercerita, nah, kita nggak usah cerita Nabi dulu lah. Salah satu nih di antara kita nih semua bercerita, semalam saya mimpi, saya ada di Mekah. Semalam saya mimpi saya ada di Mekah. Saya mimpi umroh. Alhamdulillah pagi ini saya sudah hadir di masjid ini. Saya tanya, aneh tidak? Enggak aneh, mimpi. Ajaib tidak? Enggak ajaib. Siapa aja bisa gak mimpi? Bisa. Allah kasih mimpi siapapun. Enggak mesti seorang nabi, siapapun. Nah, jadi, dan itu tidak akan menjadi ujian, mimpi. Kalau Nabi menceritakan hanya sebuah mimpi, itu tidak akan menjadi ujian untuk orang yang beriman. Nah, justru ketika Nabi menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, ada segelintir orang-orang yang baru masuk Islam, yang masih lemah imannya, mereka murtad keluar dari Islam karena provokasi Abu Jahal. Jadi Abu Jahal mengatakan kepada mereka, apa kalian percaya dengan dustanya Muhammad? Mana mungkin perjalanan yang begitu jauh ditempuh dalam waktu yang singkat. Gunakan akal sehatmu, gunakan otak warasmu. Kau tanyakan yang pengalaman berjalan ke sana. 1 bulan pulang pergi kita baru sampai. Terus Muhammad mau cerita bisa melakukan perjalanan dalam waktu yang singkat. Apa kalian percaya? Nah, itu orang-orang yang baru masuk Islam goyang. Sebagian mereka bahkan murtad. Nah, adanya orang yang murtad tadi menunjukkan kalau Nabi bercerita bukan mimpi. Kalau Nabi cerita soal mimpi, mana ada yang murtad? Mimpi. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Jadi istinkar kufar Quraisy, kemudian adanya sebagian orang Islam yang lemah imannya baru masuk Islam yang murtad karena cerita tersebut, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu juga Sayyidina Abdullah ibnu Sayyidina Al-Abbas ketika menafsirkan surat Al-Isra ayat 60 tadi, saudara. Nah, jadi saya ingatkan sekali lagi, itu merupakan dalil hujjah kalau Nabi alaihi salatu wassalam Isra dan Mi'raj ruh dan jasadnya.